Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Doni. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis ketersediaan pendonor darah menggunakan Orange Data Mining. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Muhammad Rifki Ridhi Batubara dengan NRP 005, ada Novrian Rosid Vikario dengan NRP 018, Sajian Akel Wahyudi dengan NRP 030, lalu yang terakhir ada Farel Hadrian Putra dengan NRP 032. Di sini kita langsung masuk ke bagian introduction. Ketersediaan darah merupakan faktor yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Namun, pada praktiknya, ketersediaan pendonor untuk melakukan donor ulang seringkali tidak dapat dipastikan. Padahal, setiap pendonor memiliki riwayat donor yang menyimpan informasi penting, seperti frekuensi dan jarak waktu donor. Oleh karena itu, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi status dan potensi ketersediaan pendonor darah. Nah, dalam analisis ini, kami menggunakan Orange Data Mining, yaitu perangkat lunak analisis data berbasis visual. Orange memungkinkan proses menggunakan data, pemodelan, dan evaluasi dilakukan secara terstruktur tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks. Penggunaan Orange Data Mining bertujuan untuk mempermudah proses klasifikasi serta interpretasi pola ketersediaan pendonor darah berdasarkan data riwayat. Nah, kenapa sih analisis ini penting? Analisis ini penting karena bertujuan untuk mengklasifikasikan pendonor darah berdasarkan riwayat donor guna mengidentifikasi status ketersediaan pendonor. Selain itu, riwayat donor yang dianalisis dapat digunakan untuk memprediksi potensi pendonor dalam melakukan donor ulang. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan ketersediaan darah secara lebih terencana dan berbasis data. Untuk tujuan jangka pendeknya, klasifikasi pendonor darah berdasarkan karakteristik riwayat donor untuk mengidentifikasi status ketersediaan pendonor, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk memprediksi potensi pendonor darah untuk dilakukan pendonor ulang berdasarkan pola riwayat yang terbentuk. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, analisis ini dilakukan tahapan input, proses, output menggunakan data Orange Mining. Kita langsung masuk ke bagian input. Nah, pada bagian tahap input ini, data yang digunakan merupakan data pendonor darah yang mencakup beberapa variabel, yaitu ada Month First Donation, Number of Donation, Pins Donation, Blood Group, dan City. Variable Availability digunakan sebagai variabel target yang mempresentasikan status ketersediaan pendonor darah. Data ini menjadi dasar utama dalam proses analisis, karena seluruh pola dan hasil klasifikasi akan bergantung pada karakteristik riwayat pendonor yang tersedia pada tahap input ini. Untuk cara melakukannya, kita pertama bisa pencet file, di situ akan muncul filenya, lalu kita masukkan file yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu kita masuk ke bagian proses. Pada tahap proses, analisis ini dilakukan menggunakan Orange Data Mining melalui beberapa langkah. Pertama, pemilihan variabel dilakukan menggunakan widget di select columns untuk menentukan fitur input dan target. Kedua, model diklasifikasi dibangun menggunakan metode decision tree yang dipilih karena mampu menghasilkan aturan klasifikasi yang mudah dipahami. Selanjutnya, performa model dievaluasi menggunakan tes dan skor. Terakhir, hasil klasifikasi dianalisis lebih lanjut melalui confusion matrix dan tree viewer untuk melihat akurasi serta pola pengambilan keputusan. Di sini kita langsung ke output dari data mining. Untuk output yang pertama, di sini ada confusion matrix. Nah, confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi dengan membandingkan antara nilai aktual dan hasil prediksi model terhadap variabel availability. Berdasarkan hasil confusion matrix, seluruh data berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model decision tree. Tanpa adanya kesalahan prediksi, hal ini menunjukkan model memiliki performa yang baik
dalam mengklasifikasi status ketersediaan pendonor darah. Hasil ini secara langsung membuktikan bahwa tujuan jangka pendek, yaitu mengklasifikasikan pendonor darah berdasarkan riwayat donor, telah tercapai dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Lalu kita ke output yang kedua, yaitu ada decision tree. Hasil dari decision tree ini menunjukkan bahwa variable Mount Saint First Donation menjadi faktor paling dominan dalam menentukan status ketersediaan pendonoran darah. Model membagi pendonor berdasarkan jarak waktu sejak donor pertama. Pendonor dengan jarak waktu tertentu diklasifikasikan secara jelas ke dalam status tersedia atau tidak tersedia, tanpa terjadi kesalahan klasifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pola riwayat donor dalam data bersifat kuat dan konsisten. Output ini tidak hanya menjawab tujuan jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang, karena aturan yang dihasilkan dari pohon keputusan dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi potensi pendonor dalam melakukan donor ulang di masa mendatang. Di sini untuk kesimpulan, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, analisis ini menggunakan orange data mining menunjukkan bahwa model decision tree mampu mengklasifikasikan status ketersediaan pendonor darah dengan baik. Variabel Mount Saint First Donation terbukti menjadi faktor utama dalam klasifikasi. Dengan demikian, tujuan jangka pendek analisis telah tercapai, dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memprediksi potensi donor ulang. Nah, sebagai saran, analisis selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan jumlah data yang lebih besar serta menambahkan variabel lain agar model menjadi lebih representatif. Selain itu, menggunakan metode klasifikasi lain sebagai pembanding juga dapat dilakukan untuk memastikan konsistensi performa model. Nah, itu saja presentasi kami. Terima kasih kepada Pak Doni dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.